Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Octaria dengan NPM 20100112111038. Kelas Manajemen 2A, mata kuliah Pengantar Makroekonomi dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SE MSI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, pengangguran. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Individu yang menghadapi masalah tersebut dinamakan dengan penganggur. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, berdasarkan penyebabnya. A. Pengangguran normal atau friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja atau angkatan kerja. Yang B. Pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang disebabkan kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerjaan yang ada. Kemudian yang C, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan yang tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan pekerja. Yang terakhir yaitu D, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan perkembangan atau pergantian teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan. Kemudian yang kedua berdasarkan cirinya. A. Pengangguran terbuka, yaitu tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah bisa berusaha secara maksimal. Selanjutnya yang B, pengangguran tersembunyi, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Selanjutnya yang C, pengangguran bermusim, yaitu pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. Kemudian yang D, setengah menganggur, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran. Yang pertama, penduduk yang relatif banyak. Yang kedua, angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta. Yang ketiga, teknologi semakin modern. Yang keempat, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan negara. Yang kelima, pendidikan dan keterampilan yang rendah. Yang keenam, penerapan rasionalisasi. Yang ketujuh, pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan. Dan yang kedelapan, adanya lapangan kerja yang dipengaruhi musim. Rumus menghitung pengangguran.
Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah, bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Rumusnya yaitu tingkat pengangguran sama dengan jumlah angkatan kerja kali 100%. Yang kedua, inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi berdasarkan sumber atau penyebabnya, yaitu yang A, inflasi tarikan permintaan, yakni inflasi ini terjadi saat perekonomian berkembang pesat dan menyebabkan kesempatan kerja yang tinggi pula, sehingga tingkat pendapatan masyarakat juga ikut meningkat dan tingkat konsumsi mereka juga meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga menimbulkan inflasi dalam perekonomian. Yang B, inflasi desakan biaya, yaitu inflasi ini terjadi saat perekonomian berkembang pesat dan tingkat pengangguran yang sangat rendah. Perusahaan akan mencari karyawan baru dan membayar mereka dengan upah tinggi untuk menaikkan tingkat produksi. Ini menyebabkan biaya produksi meningkat dan menyebabkan kenaikan harga barang yang menyebabkan inflasi. Kemudian yang C, inflasi impor, yaitu inflasi di impor ini terjadi karena kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri. Yang kedua, inflasi berdasarkan tingkat kelajukan kenaikan harga yang berlaku. Yang A, inflasi merayap, yaitu inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% setahun. Yang B, inflasi sederhana. Secara rata-rata di sebagian negara tingkat inflasi mencapai di antara 5 hingga 10%. Inflasi dengan tingkat yang seperti itu digolongkan sebagai inflasi sederhana atau moderate inflation. Kemudian yang C, hiperinflasi, yaitu suatu keadaan kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang tingkatnya adalah sangat tinggi dan mencapai jauh lebih tinggi dari 10% dan seringkali melebihi 100%. Tugas aspek penting dalam definisi inflasi. Yang pertama, adanya kecenderungan harga-harga meningkat. Yang kedua, peningkatan harga tersebut berlangsung terus-menerus. Yang ketiga, mencakup pengertian tingkat harga umum. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. A, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk mengatasi barang dan jasa. Yang B, tuntutan kenaikan upah dari pekerja. Yang C, kenaikan harga barang dan impor. Yang D, penambah penawaran uang dengan cara mencetak uang baru. Yang terakhir, kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1998. Akibatnya, angka inflasi mencapai 70%. Efek dari inflasi. Yang pertama, inflasi dan perkembangan ekonomi.
Inflasi yang tinggi tingkatnya akan menghambat perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka, pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun. Sebagai akibatnya, lebih banyak pengangguran akan terwujud. Yang kedua, inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga menimbulkan efek-efek berikut kepada individu dan masyarakat. A. Inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya, kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Maka, inflasi akan menurunkan upah real individu-individu yang berpendapatan tetap. Yang B, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi-institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan. Nilai realnya akan menurun apabila inflasi berlaku. Kemudian yang C, memperburuk pembagian kekayaan. Inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik-pemilik harta tetap dan penjual atau pedagang akan menjadi semakin tidak merata. Kemudian yang ketiga, kebijakan pemerintah. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral, atau di Indonesia Bank Sentral adalah Bank Indonesia, untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Kedua institusi ini harus menyesuaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Apabila tidak demikian, langkah mereka menimbulkan efek yang bertentangan, yaitu satu pihak menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi dan pihak lainnya menjalankan kebijakan mengatasi pengangguran. Kebijakan yang bertentangan itu tidak akan mencapai tujuannya. Tujuan kebijakan pemerintah. Yang pertama, tujuan bersifat ekonomi. A. Menyediakan lowongan pekerjaan. B. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. C. Memperbaiki pembagian pendapatan. Yang kedua, tujuan bersifat sosial dan politik. A. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. B. Menghindari masalah kejahatan. Yang C. Mewujudkan kestabilan politik. Cara mencegah pengangguran. Yang pertama, Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga. Yang kedua, Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak. Yang A. Kenaikan dalam pengeluaran agregat sebagai akibat kenaikan investasi, kenaikan
pengeluaran pemerintah. Yang B, kenaikan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Cara mencegah inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Bank sentral dapat mengatur uang giral melalui peralatan moneter, yaitu yang pertama, pelaksanaan operasi pasar terbuka atau open market operation, di mana pengendalian jumlah uang yang beredar oleh bank sentral dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. Untuk meningkatkan sejumlah uang yang beredar, bank sentral menjual surat-surat berharga. Sedangkan untuk menurunkan jumlah uang beredar, bank sentral memberi surat-surat berharga. Yang kedua, penetapan tingkat diskon atau discount rate policy, yang merupakan tingkat bunga yang ditetapkan bank sentral sebagai pinjaman yang diberikan kepada bank umum. Yang ketiga, penetapan rasio cadangan wajib minimum atau reserve requirement, yaitu proporsi cadangan minimum yang harus dipegang oleh bank umum atas simpanan masyarakat yang dimiliki. Untuk menekan laju inflasi, cadangan minimum ini dinaikkan sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total, kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah, serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan. Yang ketiga, kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijaksanaan penurunan biaya masuk, sehingga impor cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang dalam negeri cenderung menurunkan harga. Yang keempat, kebijakan penentuan harga dana indexing. Ini dilakukan dengan penentuan harga serta didasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah, atau gaji atau upah secara real atau tetap. Kalau indeks harga naik, gaji atau upah juga naik. Kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Bentuk kebijakan pemerintah tersebut untuk mengatasi masalah inflasi dan pengangguran adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengatasi pengangguran. Mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, memberi subsidi, dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu. Yang kedua, untuk mengatasi inflasi. Melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya jelaskan. Jika terjadi kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.